Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh, fini sepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk hadir melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan istiqomah hadir di dalam majelis ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi orang-orang yang istiqomah di atas Islam, istiqomah di atas kebaikan, istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengutus secara khusus malaikat-malaikat yang akan menghibur orang-orang yang istiqomah sesaat sebelum kematiannya. Malaikat pencabut nyawa yang sering disebut di dalam Al-Quran berkali-kali dengan kata al-malaikah, bentuknya jamak, karena malakal maut atau malakul maut, malaikat pencabut nyawa, hadir tidak sendirian namun bersama malaikat-malaikat yang lainnya. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Bara' bin Azib tentang perjalanan ruh manusia sebelum meninggal dunia, di detik-detik terakhir seorang hamba berada di dunia ini, maka turunlah malaikat-malaikat yang berpakaian serba putih dan berwajah bersinar seperti matahari untuk orang-orang yang beriman. Mereka duduk di hadapan orang yang akan meninggal tadi sejauh mata memandang. Kemudian juga Allah hadirkan secara khusus, tidak semua orang, bagi orang-orang yang istiqomah Allah akan menurunkan malaikat khusus yang menghibur orang tersebut. Sebagaimana Allah nyatakan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dalam surat Fussilat surat 41 di ayat yang ke-30 dan seterusnya. Barulah setelah itu malakul maut datang. Bapak Ibu jamaah sekalian, kehadiran malaikat yang menghibur kita saat wafat kita ini sangat penting karena berperan untuk mengokohkan kita. Kalimat alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah ini benar-benar sangat sesuai dengan kondisi seseorang ketika meninggal dunia. Ketika seseorang akan meninggal dunia, maka yang paling besar perasaan yang muncul saat itu adalah kekhawatiran apa yang akan terjadi setelah kematian, dan yang kedua kesedihan
karena akan berpisah dengan orang-orang yang dicintai atau sesuatu yang dicintai. Orang yang akan meninggal itu dua pikiran ini yang paling besar. Takut atau khawatir setelah ini ada apa? Apa yang akan menimpa saya? Bagaimana nasib saya setelah ini? Yang kedua, melihat pasangan, ya, suami melihat istri, istri melihat suami, seorang ayah, seorang ibu melihat anaknya, seorang anak melihat ayah ibunya, melihat saudaranya, kerabatnya, melihat rumah yang sudah pernah ditinggalinya berpuluh-puluh tahun lamanya, dan semua hal yang akan ditinggalkannya, maka pasti ada perasaan sedih. Setiap perpisahan akan selalu membawa duka dan kesedihan. Maka momen yang sangat genting itu, hadirlah malaikat-malaikat Allah menghibur orang tersebut dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Jangan takut. Seolah malaikat mengatakan, jangan takut karena setelah ini kehidupanmu lebih baik. Wal akhiratu khairu wa abqa. Jangan takut, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih baik bagi kamu dari yang pertama, yaitu dunia. Sehingga tidak perlu khawatir. Sehingga kita mendoakan mayit itu ada salah satu lafaz doanya, wa abdilhu daron khairon min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi. Gantilah ya Allah untuknya kampung yang lebih baik dari kampungnya di dunia. Gantilah keluarganya yang lebih baik dari keluarganya di dunia. Dan gantilah pasangannya dengan yang lebih baik dari pasangannya di dunia. Maka malaikat ini menghibur, jangan takut. Begitu pula jangan sedih. Pertama akan diganti dengan yang lebih baik. Yang kedua, orang-orang yang kamu cintai kalau nanti sama-sama beriman akan ketemu kembali. Jadi jangan sedih. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah dengan surga. Kehadiran malaikat ini hanya akan diberikan atau dianugerahkan oleh Allah kepada orang-orang yang istiqomah. Maka semoga kita semuanya diberikan anugerah istiqomah di atas iman dan Islam, di atas hidayah, di atas jalan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di atas siratal mustaqim, jalannya Allah yang lurus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kitab Talbis Iblis. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Khawarij. Akhir dari kisah perjalanan Ali bin Abi Thalib berakhir dengan wafatnya beliau karena dibunuh oleh seorang Khawarij yang bernama Ibnu Muljam. Dia seorang hafal Quran. Bayangkan seorang yang hafal Quran, tapi justru akidahnya menyimpang. Bahkan dialah eksekutor yang membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ada beberapa orang dari kalangan Khawarij yang diberi tugas dan misi membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib, kemudian membunuh Muawiyah, termasuk juga berencana membunuh Abu Musa al-Asy'ari dan lain-lainnya. Namun ditakdirkan yang berhasil dibunuh adalah Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan betapa rusaknya akidah mereka, karena pembunuhan ini tidak hanya pembunuhan biasa, tapi dilatar belakangi akidah yang menyimpang. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan tema tentang Khawarij dan Murji'ah di Masjid Mujahidin Benteng. Di antaranya bahwa orang yang membunuh termasuk juga melakukan tindakan teror
jika didasari dengan akidah yaitu takfiri, mengkafirkan orang-orang yang ditargetkan oleh mereka, maka itulah diantara ciri orang-orang Khawarij. Mereka diantaranya memberontak kepada pemerintah-pemerintah muslim yang sah, tapi bukan sekedar memberontak biasa, tapi pemberontakannya dilatar belakangi didasari dengan akidah takfiri, mengkafirkan. Artinya Bapak Ibu jamaah sekalian, orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah-pemerintah muslim belum tentu dia seorang Khawarij, sehingga tidak mudah untuk memvonis orang ini ketika tidak sepakat dengan pemerintah berarti Khawarij. Tidak. Jika mereka menentang, bahkan sampai dalam kategori memberontak, mengkudeta dengan latar belakang akidah takfiri, mengkafirkan, maka itulah salah satu ciri Khawarij. Namun tidak semua orang yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah, bahkan tidak semua pemberontak selalu dikatakan Khawarij. Bukankah Muawiyah sebagai gubernur Syam dan juga para pendukung beliau yang tidak sepakat dengan keputusan Ali bin Abi Thalib, mereka bahkan perang bersama pengikutnya, berseberangan dengan Ali bin Abi Thalib, tapi tidak ada seorang pun dari para ulama yang memvonis Muawiyah dan para pengikutnya sebagai Khawarij. Begitu pula perselisihan di antara Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang sah dengan sebagian sahabat yang dipimpin oleh Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan dipimpin oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha, sehingga terjadilah perang Jamal, perang unta. Itu juga tidak disebut oleh para ulama sebagai Khawarij. Bahkan yang lebih keras lagi adalah kudeta yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair kepada kekhilafahan Bani Umayyah. Jadi setelah Ali bin Abi Thalib wafat, kemudian kekhalifahan dipegang oleh Hasan bin Ali selama 6 bulan. Kemudian setelah itu diangkat khalifah berikutnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Kurang lebih selama 30 tahun menjabat sebagai khalifah. Nah, sejak itu khalifah berikutnya turun temurun. Yang jadi khalifah dilanjutkan oleh Muawiyah, dilanjutkan oleh Yazid bin Muawiyah, dan seterusnya. Termasuk di dalamnya ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Maka rentetan khalifah-khalifah yang turun-temurun ini yang sering diistilahkan dinasti. Sepanjang sejarah dinasti yang awal adalah dinasti Umayyah. Kemudian dikudeta, digulingkan oleh Abdullah bin Zubair. Sejak itu yang memerintah disebut sebagai dinasti Abbasiyah. Maka tidak ada seorang pun dari kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan Abdullah bin Zubair sebagai seorang Khawarij. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, fokus Khawarij itu pada akidah. Kalau dia memberontak, dia berseberangan dengan pemerintah muslim, bahkan sampai terjadi pembunuhan kepada pemimpin Islam, dan dasarnya adalah takfiri, mengkafirkan pemerintah Islam, maka itulah akidahnya Khawarij. Khalifah Ali bin Abi Thalib akhirnya terbunuh oleh seorang Khawarij yang hafiz, seorang hafal Quran, yaitu Ibnu Muljam. Benar sekali apa yang disabdakan Rasulullah sebelumnya, bahwa orang-orang Khawarij itu adalah mereka orang-orang yang membaca Al-Quran. Bahkan ibadahnya para sahabat yang menurut kita dibandingkan dengan ibadah kita tentu sangat jauh. Bagaimana puasa, bagaimana sholatnya para sahabat itu sangat luar biasa. Namun Rasulullah mengatakan, kalian akan mendapati satu kelompok yang mana kalian akan memandang rendah sholat dan puasa kalian, wahai para sahabat, dibandingkan dengan sholat dan puasa mereka, yaitu orang-orang Khawarij.
Mereka membaca Al-Quran tidak sampai di tenggorokan mereka. Artinya Quran tidak masuk ke dalam hati mereka, hanya di lisan saja. Sehingga mereka walaupun hafizul Quran, seorang penghafal Al-Quran, namun Al-Quran tidak sampai ke dalam hati mereka, dan akidah mereka adalah akidah yang rusak. Inilah salah satu hasil karya dari iblis, sehingga penyimpangan yang terjadi dan dilakukan oleh orang Khawarij adalah salah satu bentuk talbis iblis, sehingga Ibnul Jauzi dalam kitabnya membahas tentang Khawarij adalah hasil dari talbis iblis. Selanjutnya di halaman yang ke-129 dari kitab Talbis Iblis, penulis Imam Ibnul Jauzi menulis zikru talbisihi ala rafidah, yaitu pembahasan tentang talbisnya iblis kepada kaum rafidah. Qala al-musannif, berkata penulis, wa kama labbasa iblisu ala haula'il khawarij hatta qatalu Ali bin Abi Talib hamala akharina 'alal ghuluwi fi hubbihi fazaduhu 'alal haddi faminhum man kana yaqulu huwal ilah wa minhum man yaqulu huwa khairum minal anbiya wa minhum man hamalahu 'ala subbi Abi Bakrin wa Umar hatta inna ba'dahum kaffara Abu Bakrin wa Umar ila ghairi zalika minal madzahibis sakhifah allati yurghibu an tadyi'iz zamani bi dzikriha wa innama nushiru ila ba'diha. Penulis sebagai prolog menjelaskan sebagaimana iblis telah berhasil menipu mereka orang-orang Khawarij. Jadi orang Khawarij itu salah satu korban dari tipu daya iblis. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita selamat dari talbis iblis dengan akidah-akidah rusak dari agama-agama selain Islam, maka hati-hati jangan sampai kita terkena talbis iblis. Walaupun jadi seorang muslim, hati-hati terjatuh dalam akidah yang menyimpang dari salah satu sekte dalam Islam. Ini jangan tenang-tenang saja, saya selamat bukan sebagai orang Nasrani, bukan orang Yahudi, bukan Hindu, Buddha, Konghucu, bukan seorang ateis, saya muslim. Tapi tidak berhenti di situ. Jangan sampai kita menjadi seorang muslim tapi akidahnya akidah yang menyimpang dan mengikuti salah satu kelompok dalam tubuh Islam, atau kelompok-kelompok yang mengklaim diri mereka muslim namun akidahnya berbeda sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini jumlahnya bisa ratusan akidah Bapak Ibu jamaah sekalian. Kalau disebutkan dalam hadis pecah menjadi 73, yang satu masuk surga, yang lainnya masuk neraka. Ini adalah induk-induk dari kelompok yang menyimpang. Yang 72 itu baru pokok-pokok dan induk-induknya. Karena kalau dikalkulasi, dihitung ya, jumlah dari kelompok-kelompok yang menyimpang itu sangat banyak, tidak hanya 72 kelompok. MUI saja sekitar tahun 90-an mendata kelompok thariqah sufiyah di Indonesia sudah lebih dari 70. Itu baru kelompok tasawuf. Ada thariqah Naksabandiyah, thariqah Qadiriyah, thariqah Tijaniyah dan Basyishiyah, itu ada di Indonesia. Hanya beberapa firqah yang saya tahu, banyak, ada sekitar 71 atau 72 ini yang terdaftar di datanya MUI negeri. Itu baru satu kelompok sufi, belum lagi kelompok-kelompok yang lainnya, apalagi dalam kategori kelasnya dunia, maka jumlahnya bisa ratusan sekte, kelompok-kelompok yang menyimpang dalam tubuh Islam. Sehingga kita perlu belajar
salah satunya tentang kitab Talbis Iblis. Berharap semoga Allah jauhkan kita dari penyimpangan berkaitan dengan masalah akidah-akidah yang ada dalam sekte-sekte, kelompok-kelompok yang menyimpang. Bahkan nantinya kalau kita lolos dari akidah-akidah kelompok-kelompok yang menyimpang dalam tubuh Islam, kita jangan menganggap diri kita sudah baik, karena seorang ahlus sunnah masih terus dijebak, ditalbis oleh iblis dengan jebakan yang lainnya. Bagaimana orang sudah berahlus sunnah, akidahnya sudah lurus sesuai akidah Rasulullah SAW, tapi nanti iblis akan menjebaknya dengan bab-bab fikih, ada was-was, ada kesalahan-kesalahan dalam masalah hukum. Bagaimana talbis iblisnya dengan adanya penyakit hati seperti sombong, ujub, kemudian hasad dan lain-lainnya. Masih banyak talbis iblis yang lainnya. Jadi luar biasa Bapak Ibu jamaah sekalian, kita berupaya dalam kehidupan ini terlepas dari seluruh tipu daya iblis. Hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita menjadi orang yang diselamatkan dari tipu daya iblis. Beliau penulis mengatakan, sebagaimana iblis telah melakukan talbis, tipu daya kepada mereka orang-orang Khawarij sampai mereka membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib, maka iblis pun mentalbis, menipu, menjebak kelompok lainnya dengan gulu dalam cintanya kepada Ali bin Abi Thalib. Seperti sering saya ulang-ulang bahwa iblis dan bala tentaranya itu akan melihat siapa targetnya. Ada dua kemungkinan orang itu akan ditipu. Yang pertama, kalau tidak meremehkan, dia akan berlebih-lebihan. Selalu begitu. Kalau kita mempelajari akidah-akidah dari sekte-sekte yang menyimpang, antara yang satu dengan yang lainnya, itu selalu seringkali berada di titik yang berjauhan, sisi ekstrim kanan dan ekstrim kiri, dan ahlus sunnah di tengah-tengah. Kalau dalam masalah amal, Khawarij dengan Murji'ah ini berseberangan sangat jauh. Orang-orang Khawarij memiliki akidah, keyakinan pelaku dosa besar itu kafir, keluar dari Islam. Jadi kalau ada orang dia muslim, membunuh, berzina, mencuri, berjudi, makan riba, kafir, keluar dari Islam, kekal di dalam neraka. Sedangkan Murji'ah, mereka memiliki akidah bahwa ketika seseorang itu sudah menyatakan beriman, maka amalnya tidak berpengaruh kepada imannya. Apakah dia ahli ibadah atau ahli maksiat, pelaku dosa besar, tidak ngefek kepada imannya. Imannya tetap saja. Sehingga kalau Khawarij sangat ekstrim menyikapi para pelaku dosa, sedangkan Murji'ah begitu meremehkan para pelaku dosa sampai dikatakan tidak berpengaruh kepada imannya. Jadi orang kalau ahli ibadah dengan ahli maksiat, bagi orang-orang Murji'ah tidak ada bedanya. Yang penting dia beriman dalam hatinya. Namun dalam sikap kepada Ali bin Abi Thalib, orang Khawarij mengkafirkan, bahkan membunuh Ali bin Abi Thalib, sedangkan orang Syiah gulu, artinya berlebih-lebihan. Sedangkan ahlus sunnah menyikapi Ali bin Abi Thalib sesuai porsinya, ada di tengah-tengah. Tidak sampai mengkafirkan, bahkan memuliakan, tapi tidak sampai sebagaimana orang Syiah melebih-lebihkan Ali bin Abi Thalib. Ini baru rangkuman. Lalu penulis mengatakan, mereka berlebih-lebihan dalam menghormati, memuliakan Ali bin Abi Thalib dan menambahnya sampai melewati batas yang selayaknya. Faminhum, di antara mereka, man kana yaqulu, di antara mereka ada yang memiliki akidah bahwa Ali bin Abi Thalib huwal ilah. Ali bin Abi Thalib adalah Allah, penjelmaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini sudah sangat parah. Wa minhum man yaqul, sebagian dari sekte Syiah, karena Syiah ini tidak bulat satu kelompok, tapi ada beberapa pecahan turunan dari kelompok Syiah ini. Ada sebagian dari mereka yang memiliki akidah dan keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib itu adalah Tuhan yang berwujud manusia, sebagaimana orang-orang Nasrani yang mempertuhankan Isa ibnu Maryam. Dan sebagian mereka ada yang mengatakan bahwa huwa khairun minal anbiya, Ali bin Abi Thalib itu lebih mulia, lebih baik dari para nabi, siapapun nabi itu. Lebih mulia dari Nabi Nuh, lebih mulia dari Nabi Ibrahim, lebih mulia dari Nabi Musa, lebih mulia dari Nabi Isa, dan lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian dari mereka tidak mengatakan Ali sebagai Tuhan, tidak mengatakan Ali lebih baik dari para nabi, tapi mereka sebagian lagi berakidah bahwa Ali itu sahabat paling mulia dan Abu Bakar serta Umar adalah orang-orang kafir, dikafirkan. Ya. Dan juga masih banyak kelompok-kelompok yang lainnya, di antaranya yang paling ringan adalah Syiah Zaidiyah. Mereka hanya mengunggulkan Ali bin Abi Thalib dibandingkan para sahabat, namun tidak sampai mengkafirkan para sahabat yang lainnya. Dari sini kita bisa memiliki gambaran bahwa kalau Khawarij menghina, merendahkan, mengkafirkan sampai membunuh Ali bin Abi Thalib, sedangkan orang Syiah ghulu, berlebih-lebihan menyikapi Ali bin Abi Thalib. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah saya sampaikan, walaupun di sini tidak dibahas, di dalam kitab ini langsung fokus kepada akidah mereka. Namun sedikit saya tambahkan bahwa istilah Syiah itu bermula muncul saat terjadi peristiwa perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Para sahabat terpecah menjadi 3 kubu. Yang pertama para sahabat yang mendukung Ali bin Abi Thalib, dan kubu kedua yang mendukung Muawiyah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah masing-masing punya ijtihad. Sebenarnya kasusnya adalah kasus pembunuhan Utsman bin Affan, khalifah ketiga. Ali bin Abi Thalib berijtihad bahwa seluruh kaum muslimin harus membaiat diri beliau karena sudah sah menjadi khalifah. Baru setelah itu akan melakukan investigasi mendalami kasus pembunuhan Utsman bin Affan, dicari siapa pelakunya dan akan dikisos. Sedangkan Muawiyah berijtihad, Ali bin Abi Thalib harus mengeksekusi para pembunuh Khalifah Utsman dulu, barulah Muawiyah dan penduduk Syam dan para pendukung beliau akan menyatakan setia, menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang sah dengan baiat mereka. Itu perbedaan yang awalnya sepertinya hal yang sederhana, tapi akhirnya ada provokator yang memanas-manasi sehingga terjadi perselisihan. Nah, kelompok ketiga para sahabat adalah para sahabat yang non-blok. Ada beberapa sahabat yang tidak mendukung, bukan berarti membenci, namun berlepas diri dari fitnah. Mereka para sahabat yang berpendapat dengan hadis Nabi ketika Rasulullah menyatakan ketika muncul fitnah maka orang yang berdiri itu lebih baik dari yang lari. Orang yang berjalan itu lebih baik dari yang berlari, dan yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, dan orang-orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Dan pada saat itu orang-orang terbaik adalah orang-orang yang memecahkan busur-busur dan senjata mereka. Artinya ketika terjadi fitnah, adanya perselisihan, mereka yang non-blok itu memegang hadis itu.
Saya tidak akan memilih salah satunya. Ya, sebagaimana di antaranya salah satu sahabat mulia adalah Usamah bin Zaid bin Harithah. Usamah ini adalah putra dari Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah putra angkat Rasulullah SAW. Karena pernah Usamah bin Zaid membunuh seorang kafir yang bersyahadat sehingga dihukumi sebagai seorang muslim. Karena terdesak, orang kafir ini mengucapkan 2 kalimat syahadat lalu dibunuh oleh Usamah bin Zaid. Dan Rasulullah marah ketika pasca perang mendapat berita tentang perbuatan dari Usamah bin Zaid yang membunuh orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka kemarahan Rasulullah ini menjadi cambuk yang sangat keras bagi Usamah bin Zaid, sehingga beliau bersumpah berjanji tidak akan pernah lagi membunuh seorang muslim. Maka pada peristiwa perang antara Ali dan Muawiyah, beliau termasuk di antara sahabat yang tidak terlibat alias non-blok. Nah, para pendukung Ali bin Abi Thalib pada saat itu diberi julukan sebagai Syiah Ali. Mereka adalah para sahabat Nabi dan mereka adalah orang-orang yang lurus akidahnya. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Hanya istilah saja Syiah Ali. Ini sejarahnya seperti itu. Lalu Syiah yang menyimpang kapan munculnya? Tidak langsung, Bapak Ibu jamaah sekalian. Pada peristiwa pembunuhan Husain bin Ali di Karbala, pernah saya singgung sedikit. Bila Bapak Ibu ingin membacanya lebih detail, bisa membeli kitab yang berjudul Hikbah ya Minat Tarikh. Hikbatu Minat Tarikh, yaitu meluruskan sejarah kaum muslimin sejak wafatnya Rasulullah hingga terbunuhnya Husain. Di kitab ini mengkhususkan untuk meluruskan ya, distorsi sejarah. Ada sejarah yang dirusak orang-orang Syiah yang targetnya adalah supaya kaum muslimin membenci para sahabat dengan cara memfitnah sikap para sahabat, terutama pada peristiwa perang Unta, perang Jamal, dan perang Siffin. Dikesankan para sahabat adalah manusia-manusia ambisi, mereka saling menumpahkan darah, sehingga diharapkan kaum muslimin membenci para sahabat Nabi SAW, terutama Muawiyah. Maka adanya kitab ini, Hikbatum Minat Tarikh, adalah salah satu kitab yang sangat ilmiah, jelas sekali referensinya, sumber-sumbernya, yang berfungsi meluruskan sejarah kaum muslimin sejak wafatnya Rasulullah SAW hingga terbunuhnya Husain bin Ali. Nah, pada saat cucu Rasulullah SAW Husain bin Ali ini terbunuh di Karbala, maka pasukan yang membunuh ini berjumlah 4.000. Ini adalah atas perintah Khalifah Yazid bin Muawiyah kepada gubernur Irak waktu itu. Terbunuhlah Husain bin Ali oleh pasukan yang tadi jumlahnya kurang lebih 4.000. Nah, singkatnya Bapak Ibu jamaah sekalian, berkumpullah sebagian kaum muslimin yang menuntut balas terbunuhnya Husain, sehingga ada satu pasukan yang akhirnya menyerang 4.000 pasukan tadi. Sehingga di awal orang-orang Syiah itu dulunya adalah orang-orang Ahlus Sunnah di zaman Khalifah Ali. Kemudian di zaman pasca terbunuhnya Husain, pasukan yang membasmi pasukan pembunuh Husain itu adalah juga menamakan dirinya pasukan Syiah, dan itu hanya bergerak di bidang militer dan politik. Secara akidah belum waktu itu. Namun akhirnya indikator kuatnya adalah adanya penyusupan ke dalam tubuh kaum muslimin yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, yang mencetuskan ide gagasan ajaran tentang Syiah ini. Maka secara umum Bapak Ibu jamaah sekalian, Syiah yang paling ekstrim adalah yang diberi nama Syiah Ghulat. Ghulat dari kata gulu, artinya berlebih-lebihan. Mereka adalah
kelompok yang menuhankan Ali bin Abi Thalib. Ya. Sebagaimana ada penjelasan ini dari beberapa riwayat, bahkan di dalamnya mencatut nama Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Abdurrahman bin Muhammad mengabarkan dari Abu Bakar, kemudian mengabarkan kepada Abu Bakar, ya, Ahmad bin Ali bin Sabit, kemudian dari Abu Ya'qub bin Ishaq bin Muhammad An-Nakhai, dari Ubaidillah bin Muhammad, dari Aisyah dan Abi Utsman. Dia ada satu referensi dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan Abu Utsman Al-Mazini, dan juga dari selainnya. Ibunda Aisyah dan Utsman Al-Mazini ini mengatakan, saya telah mendengar Abdul Wahid bin Ali bin Burhan Al-Asadi berkata, Ishaq ibnu Muhammad An-Nakhai Al-Ahmar. Jadi ada seseorang yang bernama Ishaq bin Muhammad An-Nakhai yang disebut atau dijuluki Al-Ahmar, yang merah. Dia pernah mengatakan, Inna aliyan huwallah. Ya, sesungguhnya Ali bin Abi Thalib dia adalah Allah. Artinya yang mencetuskan ajaran tentang bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah Allah adalah Ishaq bin Muhammad. Sehingga sebagian ulama ada yang menamakan kelompok Syiah ini adalah Syiah Ishaqiyah. Tapi sebagian ulama memberi gelarnya sebagai Syiah Ghulat, yaitu Syiah yang menuhankan Ali bin Abi Thalib. Sesuai namanya Ghulat, artinya berlebih-lebihan, gulu dalam menyikapi Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada Syiah yang paling besar, dan Syiah ini yang hidup sampai hari ini, bahkan didukung oleh negara yang sangat kuat, yaitu Iran. Yaitu Syiah yang diberi nama Syiah Imamiyah. Sesuai namanya imam, karena Syiah ini meyakini adanya 12 imam. Ada 12 imam Syiah, yang 11 sudah muncul, yang 1 hilang dan akan muncul di akhir zaman. Di antara imam itu adalah yang pertama bagi mereka, pemimpin mereka itu yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Dan imam terakhirnya bernama Muhammad Al-Hasan, yang konon menurut akidah mereka hilang dari peredaran, ya, hilang dari muka bumi, dan nanti akan muncul dari sebuah gua di Sardem, ya, muncul di akhir zaman, sehingga mereka memberi nama dan gelar sebagai Al-Mahdi Al-Muntazor, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Sebenarnya dalam akidah Ahlus Sunnah, yaitu akidah kita juga, kita meyakini akan datangnya, munculnya Imam Mahdi, tapi versi yang berbeda dengan orang Syiah. Kalau dalam akidah Syiah, Imam Mahdi itu adalah imam ke-12 yang hilang. Jadi dulu sudah ada, tapi menghilang. Betapa panjang umurnya, ya. Sudah berapa abad yang lalu hilangnya, dan itu akan muncul kembali. Adapun Imam Mahdi dalam versi Syiah, dalam versi Ahlus Sunnah, beliau adalah seorang dari keturunan Nabi SAW, bernama Muhammad bin Abdullah, dari keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Adapun Muhammad Al-Hasan keturunan dari Husain, ya. Klaimnya orang Syiah, Imam Mahdi versi mereka adalah keturunan Husain. Sedangkan dalam hadis Nabi, Imam Mahdi itu adalah keturunan dari Hasan bin Ali. Ada sebagian analisa dari para ulama bahwa agama Syiah ini muncul juga adalah gabungan antara agama Islam dengan Majusi. Salah satu bentuk dendam orang-orang Majusi, terutama Majusi Persia, ya, mereka, ya, meyakini akidah
tentang Syiah ini karena Husain cucu Rasul itu menikahi salah satu putri dari kerajaan Persia, sehingga mereka sangat mengagungkan Husain melebihi Hasan, ya, dilebihkan oleh mereka, sehingga termasuk akidah mereka tentang Imam Mahdi menyatakan bahwa Imam Mahdi itu adalah keturunan dari Husain. Itu salah satunya. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, Syiah Imamiyah meyakini 12 imam. Imam pertama adalah Ali bin Abi Thalib, dan imam terakhirnya adalah Muhammad Al-Hasan yang akan muncul di akhir zaman. Istilah lain dari Syiah Imamiyah ini adalah Syiah Itsna Asyariyah. Ya, sama kalau Imamiyah dari kata imam, kalau Itsna Asyariyah artinya 12 imam. Dan istilah lainnya adalah Rafidhah, sebagaimana yang tertulis dalam kitab ini, Syiah Rafidhah. Ada dua versi dari kalangan ulama penamaan Rafidhah ini. Versi yang pertama, dari mana asal kata Rafidhah? Rafidhah ini dari kata rafadha, artinya menolak. Mengapa disebut Rafidhah orang-orang Syiah ini? Karena mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, dan juga tentunya Utsman sebenarnya, tapi yang lebih disoroti adalah Abu Bakar dan Umar. Mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, sehingga kata-kata menolak artinya rafadha dalam bahasa Arab, sehingga mereka dijuluki Syiah Rafidhah. Namun ada versi yang kedua, ini yang lebih kuat. Ketika orang-orang Syiah Imamiyah ini mendatangi Zaid, ya, bin Ali bin Husain. Jadi Ali bin Abi Thalib punya putra, salah satunya Husain. Husain punya putra namanya Ali, dan Ali punya putra namanya Zaid. Ini adalah seorang tokoh keturunan Ali bin Abi Thalib yang sangat ditokohkan baik dari kalangan Ahlus Sunnah maupun orang Syiah, yaitu Zaid bin Ali bin Husain. Orang-orang Syiah mendatangi beliau, kemudian beliau diminta secara paksa oleh mereka untuk mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Jadi Zaid bin Ali ini didatangi orang-orang Syiah, diminta untuk membenci dan mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Namun Zaid bin Ali mengatakan, sesungguhnya mereka berdua adalah sahabat kakek saya. Ya, kakeknya bisa mengarah kepada Rasulullah, termasuk juga Ali bin Abi Thalib. Bukankah Abu Bakar dan Umar adalah sahabat Rasulullah SAW dan juga sahabat dari Ali bin Abi Thalib? Sesungguhnya aku menolak ajakan kalian untuk mengkafirkan Abu Bakar dan Umar karena keduanya adalah sahabat dari kakekku. Lalu Imam Zaid bin Ali bin Husain mengatakan, muliakanlah keduanya karena keduanya adalah sahabat dari kakek kita. Maka mereka mengatakan, rafadnaka, kami menolak ajakan kamu untuk memuliakan Abu Bakar dan Umar. Rafadnaka, kami menolak kamu. Maka kata-kata rafadnaka ini ya menjadi sebab mereka dijuluki Rafidhah, artinya orang-orang yang menolak. Maka kalau kita mendengar istilah Syiah Imamiyah, Syiah Itsna Asyariyah, dan Syiah Rafidhah itu bimakna wahid. Satu makna, satu nama. Sekte yang sama, kelompok yang sama. Dan kalau hari ini ada orang mengatakan Syiah saja, maka yang dimaksud adalah Syiah Imamiyah, Syiah Itsna Asyariyah, dan Syiah Rafidhah ini. Karena pada hari ini yang paling besar kelompoknya, pengikutnya, dukungan dari negara adalah Syiah Rafidhah atau Syiah Imamiyah, Syiah Itsna Asyariyah ini. Sehingga sering disingkat dan disimpelkan dengan kata Syiah. Maka Syiah yang dimaksud adalah Syiah ini. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syiah Imamiyah ini kerusakan akidahnya adalah karena mereka hanya mengakui 12 imam Syiah, yaitu imam mereka,
maka mereka menolak kepemimpinan para khalifah yang lainnya, terutama Abu Bakar dan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan sampai mereka menggelari Abu Bakar dan Umar adalah sebagai dua berhalanya Quraisy, ya. Dan rusaknya lagi adalah mereka akhirnya memukul rata seluruh para sahabat yang mendukung kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, seluruhnya dikafirkan. Jadi di antara akidah, kalau akidah Khawarij itu mengkafirkan selain Khawarij, sedangkan Syiah mengkafirkan para sahabat Nabi SAW, terutama dua sahabat mulia Khalifah Abu Bakar dan Umar ini. Beberapa tahun yang lalu Syiah Imamiyah ini melakukan perayaan di Inggris, di pengikutnya di Inggris juga banyak. Bahkan mereka memviralkan salah satu hari peringatan mereka. Mereka memilih salah satu hari untuk dirayakan dan mereka meyakini bahwa pada hari itu Aisyah radhiyallahu anha sedang digantung di neraka, sehingga mereka merayakan itu. Jadi mereka memuliakan Rasulullah, memuliakan Khadijah, kemudian memuliakan Fatimah, memuliakan Ali bin Abi Thalib dan juga anak keturunannya. Tapi di sisi lain mereka merendahkan, bahkan dalam taraf mengkafirkan para sahabat dan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada di antara Syiah yang lebih ringan, yaitu tadi saya sebutkan Syiah Zaidiyah. Mereka tidak sampai mengkafirkan para sahabat, tapi mengunggulkan Ali bin Abi Thalib dibandingkan para sahabat yang lainnya. Bapak Ibu jamaah sekalian, dan di antara sekte Syiah itu ada yang memiliki akidah bahwa malaikat Jibril itu telah melakukan kesalahan fatal, yaitu menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Harusnya wahyu itu disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi sudah salah sasaran. Dalam kitab ini juga disebutkan salah satu dari pendapat mereka, ya. Jadi ada kelompok Syiah yang meyakini bahwa malaikat Jibril itu keliru menyampaikan wahyu sampai segitunya. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian, dari sekian banyak sekte Syiah, ada sekte Gulat, ada Zaidiyah, ada Nusairiyah, ada Hausiyah, sebagaimana yang berkembang di Yaman, Syiah Hausiyah, dan juga ada Syiah Nusairiyah yang disandarkan kepada nama-nama pemimpin mereka. Maka yang paling keras permusuhannya kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena mereka punya kekuatan, adalah Syiah Imamiyah atau Syiah Itsna Asyariyah atau Syiah Rafidhah, ya. Dan mereka memiliki akidah, keyakinan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah musuh utama dan bebuyutan bagi mereka, bahkan lebih jelek dari Yahudi dan Nasrani, dan menyakiti bahkan membunuh Ahlus Sunnah adalah berpahala dalam akidah mereka. Inilah sebenarnya yang sangat bahaya dari akidahnya Syiah ini. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Syiah yang berkembang di Indonesia terutama adalah Syiah Imamiyah atau Syiah Rafidhah ini. Lebih dari 300 ormas didirikan yang berbasis Syiah. Jadi jangan dianggap kecil Bapak Ibu jamaah sekalian. Ada kelompok masyarakat yang terdaftar di negara, lebih dari 300 kelompok Syiah memiliki ormas-ormas. Dan yang paling kuat, yang paling besar di Indonesia adalah kelompok ABI dan IJABI. ABI Ahlul Bait Indonesia dan IJABI Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Dan Syiah ini juga sudah menyusup masuk ke dalam ormas-ormas besar, terutama Nun Sewu yang paling banyak di NU Nahdien. Sempat masuk di tubuh Muhammadiyah, walaupun sekarang banyak dilakukan bersih-bersih,
tokoh-tokoh. Karena apa? Mereka salah satu akidahnya adalah akidah taqiyah. Bahkan bagian dari akidah penting mereka adalah taqiyah. Apa itu taqiyah? Taqiyah itu jadi bunglon. Mereka tidak akan pernah memunculkan akidah mereka ketika kondisi mereka lemah. Mereka akan nebeng di kelompok-kelompok Islam yang lain. Mereka berpura-pura menjadi bagian dari kelompok itu. Inilah namanya akidah taqiyah. Dan ini sangat berbahaya Bapak Ibu jamaah sekalian. Baru mereka ketika merasa menjadi kuat, memiliki kekuatan, mereka akan muncul dan menjelaskan jati diri mereka secara terang-terangan. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini baru sebagian kecil dari penyimpangan Syiah, dan ada penyimpangan-penyimpangan lainnya, bahkan termasuk dalam masalah Al-Quran. Syiah memiliki keyakinan bahwa Al-Quran yang ada pada kaum muslimin sekarang adalah Al-Quran yang sudah dikorupsi, sudah ada distorsi di sana. Makanya Al-Quran versi Syiah itu ada 17.000 ayat. Sedangkan Al-Quran yang kita pegang hari ini hanya 6.000-an, ya 6.236 ayat. Sedangkan Al-Quran versi Syiah sampai 17.000. Berarti hampir 3 kali lipatnya Quran yang ada di kita. Bagaimana mereka menuduh kita telah membuang Al-Quran? Karena yang membukukan Al-Quran adalah Khalifah Abu Bakar. Yang membukukan Al-Quran adalah di zaman Khalifah Abu Bakar. Dan yang menyatukan dialek Al-Quran menjadi dialek Quraisy di zaman Khalifah Utsman, sehingga ada Mushaf Utsmani yang sekarang kita punya. Itu adalah Al-Quran dalam versi dialek Quraisy yang tertinggi. Nah, sedangkan Abu Bakar, Umar, Utsman dikafirkan oleh mereka, sehingga tuduhan mereka bahwa Al-Quran yang dikumpulkan di zaman Khalifah Abu Bakar itu tidak valid, artinya banyak ayat yang dibuang menurut versi mereka. Makanya Al-Quran mereka jumlahnya ayatnya sangat banyak, hampir 3 kali lipat dengan ayat Al-Quran yang diyakini oleh kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan masih banyak akidah-akidah yang lainnya, insyaallah pada kesempatan yang lain. Untuk pada kesempatan pagi ini, mengingat juga banyak dari Bapak Ibu yang masih harus bekerja, saya cukupkan sekilas tentang akidah Syiah yang merupakan hasil dari talbis iblis dan artinya tipu daya iblis kepada sebagian orang yang mengklaim diri mereka bagian dari Islam, tapi akidahnya sangat jauh dari akidah Islam. Sampai sebagian ulama termasuk diantaranya Imam Bukhari menyatakan bahwa Syiah itu bukan Islam, walaupun mereka mengaku sebagai seorang Muslim. Mengingat jauhnya akidah mereka, apalagi sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib, tentu ini bertentangan dengan akidah Islam, sehingga sebagian ulama menyatakan Syiah bukan ajaran Islam, tapi agama yang tersendiri disebut sebagai agama Syiah. Bapak Ibu jamaah sekalian, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan tambahkan lagi beberapa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh kelompok Syiah, terutama Syiah Imamiyah. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.